Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli. Saya mahasiswa PPG Angkatan 2 LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Berikut ini adalah video ukin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah sehat, Pak. Sudah sarapan semua? Sudah. Siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Tapi sebelumnya kita rapikan dahulu meja ini. Ya, rapikan sampah-sampah yang di dekat kita pungut, kita buang ke tong sampah. Dan karena sudah bersih, kita mulai pembelajaran kita pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelas, tolong siapkan dan pimpin membaca doa. Duduk siap, hormat gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bapak ingin mencek kehadiran kita terlebih dahulu. Ini shift 1 ya, mulai dari atas. Aditya, Aisyah, Alifah, Sakit. Doakan yang tidak hadir, mudah-mudahan dia dalam keadaan baik-baik saja, dan yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari selanjutnya. Amin. Anak-anak semua, materi kita pada hari ini masih melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Ini KD-nya masih sama ya. Jadi satu KD ini 3 kali pertemuan. Namun indikator yang akan kita kupas pada hari ini adalah menelaah penemuan umat Islam pada masa kejayaan. Kita batasi saja nanti sesuai dengan video yang kita putar dan tag yang Bapak bagikan. Lalu yang kedua, menganalisis hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa kejayaan. Nah, ini akan kita lihat. Anda dikatakan berhasil belajar pada hari ini karena menguasai yang dua ini. Baiklah Anda semua, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tokoh-tokoh Islam. Tokoh-tokoh Islam itu kita bagi pada dua macam. Yang pertama tokoh di bidang ilmu agama, dan yang kedua tokoh di bidang ilmu umum. Tokoh di bidang ilmu agama itu kita batas pertama, tokoh di bidang ilmu tauhid, ilmu fikih, dan akhlak tasawuf. Dan ilmu umum itu kita bicarakan secara umum saja. Ingatkan pelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Kalau masih, Pak coba membuktikan sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya. Coba kita belajar banyak-banyak, sementara yang minggu lalu saja tidak kita kuasai. Oke, Nanda, apa yang dimaksud dengan ilmu fikih dan siapa saja tokohnya? Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah. Bagus, tokohnya? Tokoh-tokohnya ada 4, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Bagus, tepat sekali ya. Ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Apa yang dimaksud dengan ilmu tauhid dan siapa saja tokohnya yang kita pas pada minggu yang lalu?
Silakan Anda. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang keimanan. Tokoh pada masa itu, satu Abu Hasan al-Asy'ari, dua Abu Mansur al-Maturidi. Ya bagus. Jemaah, kita kupas kemarin dua Abu Hasan al-Asy'ari dan yang kedua Abu Mansur al-Maturidi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan akhlak tasawuf? Sebutkan dua orang tokohnya. Akhlak tasawuf yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sehari-hari. Ya. Terus? Tokohnya itu terbagi menjadi dua, ada bidang tasawuf klasik dan bidang tasawuf modern. Ya. Bidang tasawuf klasik tokohnya Al-Hasidi, Ya. bidang tasawuf modern tokohnya Jumaid Al-Balani. Ya bagus. Terakhir, tokoh di bidang ilmu pengetahuan umum. Siapa saja tokohnya? Silakan. Tokoh yang ada di bidang ilmu umum, yang pertama ada Ibnu Sina, yang kedua ada Al-Farabi, yang ketiga ada Al-Biruni, yang keempat ada Jabir ibn Hayyan, yang kelima ada Al-Tawarni, yang keenam ada Ibnu Khaldun. Bagus. Dengan mengenal tokoh-tokoh Islam pada masa kejayaan, kita akan termotivasi pula untuk jaya seperti mereka. Apa syarat kita bisa jaya, bisa maju itu? Yang pertama kita menguasai ilmu pengetahuan. Kita bisa ahli di bidang kita. Ada mereka itu ahli di bidang fikih, ada mereka itu ahli di bidang tafsir, tauhid dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang ahli di bidang ilmu umum. Ada juga yang ahli di bidang ilmu umum dan ahli di bidang ilmu agama. Seperti Imam Al-Ghazali itu, ia ahli di bidang ilmu agama, tetapi dia juga seorang tokoh filsafat. Ibnu Sina, dia ahli di bidang ilmu kedokteran, tetapi dia juga seorang ahli tafsir. Jadi Anda semua, yang jadi pelajaran bagi kita, kejayaan itu, keberhasilan itu tidak bisa didapatkan dengan berbelum atau duduk-duduk saja. Harus ada usaha. Sebab hasil itu tidak pernah mendustai usaha. Jika Anda sungguh-sungguh hari sekarang, 10 tahun yang akan datang, yang akan Bapak dengar, Anda itu akan berhasil. Jadi Anda semua, materi kita saat sekarang ini menelaah tentang penemuan umat Islam pada masa kejayaan, dan yang kedua, hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa kejayaan. Setelah Anda membaca nanti dan menonton video stimulus, Anda duduk berkelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 nanti membahas atau menelaah tentang penemuan umat Islam pada masa kejayaan. Kelompok 3 dan kelompok 4 hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa kejayaan. Anda semua, terlebih dahulu Pak bagikan teks atau wacana yang akan Anda baca. Ini sebagai bahan nanti untuk berdiskusi. Tapi setiap kita membaca terlebih dahulu. Sudah selesai baca? Ya. Silakan Anda simpan itu, ini bahan untuk berdiskusi nanti. Selanjutnya Pak putarkan video sebagai bahan diskusi kita pada hari ini. Plundering as they went, nothing of any worth invented either. Eh? Oh, no. Go on, Geoffrey. Sorry to bother you. Come on, it's probably not worth it. Everyone knows that the Greeks and Romans invented everything anyway. Oh, did they now? And you're sure about that, are you? You know, I might just have something for you. You seem to be up for the task. I suppose I could. Follow me. I've got just the book for you.
Ocean onto land, there are things you should know. Oh, yes, indeed. Yes, indeed. Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be illuminated friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connection with your modern world than you could possibly ever imagine. Like what? Well, all sorts of things. We've got to get a picture of this. I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Adhan, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera. I laid the foundations for modern cameras by explaining how our minds work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room. And later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens passionate in his belief that man could survive. Cool. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. You know, you will take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas. Stand by. I am ready for takeoff. He did forget one thing, though. The tail, useful for that. Did someone call? Ah, my old friend, why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abu Qasim al-Zakar. Many call me the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Of course we did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Excuse me, the patient needs my attention. Scalpel? In that case, I use catgut Catgut? from the gut of animals, perfect for stitching up internal wounds. Your surgeons are still using it today. Sorry, mustache. Bisa dipahami teks dan video tadi? Bisa, kita lanjutkan dengan diskusi ya. Silakan Anda, silakan duduk. Bagaimana bagusnya untuk berkelompok? Sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bisa? Bisa. Silakan putar bangkunya dahulu. Kita bekerja dalam LKPD ini ya. Tidak ada yang tidur. Kita bekerja dalam LKPD, lembaran kerja peserta didik itu LKPD ya. Buat kesimpulannya dari video dan teks yang sudah Pak berikan tadi. Pertama, apa saja penemuan umat Islam pada masa kejayaan itu yang bisa kalian ambil dari teks dan dari video yang sudah kita tonton bersama tadi. Dan yang kedua, hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa kejayaan. Ini
Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 ini tentang penemuan, apa saja penemuannya. Kelompok 3 dan kelompok 4 tentang hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa kejayaan. Ya, buat dengan rapi tentang penemuan umat Islam pada masa kejayaan itu, pertama sejak dari penemuan di bidang kedokteran, penemuan di bidang mesin pesawat terbang, dan seterusnya. Lalu yang kelompok 3 membuat hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa kejayaan. Kita juga menilai nilai keaktifan, sumbangannya di dalam kelompok ketika berdiskusi. Baiklah Anda semua, karena waktu diskusi kita sudah habis, kita lanjutkan dengan presentasi. Presentasi nanti per kelompok di tempat saja. Salah seorang nanti membacakan, kelompok lain nanti mendengarkan dan menanggapi. Bisa? Bisa. Dah, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 tentang penemuan para muslimin pada masa kejayaan. Yang pertama, operasi bedah. Sekitar tahun 1000, seorang dokter Al-Zahrawi menerbitkan 1500 halaman ensiklopedia berilustrasi tentang operasi bedah. Yang kedua, kopi. Saat ini warga dunia meminimum sajian khas tersebut, tetapi kopi pertama kali dibuat di Yaman pada sekitar abad ke-9. Yang ketiga, mesin terbang. Aban Ibnu Firnas adalah orang pertama yang mencoba membuat konstruksi sebuah pesawat terbang dan menerbangkannya. Yang keempat, universitas. University pada tahun 859, seorang putri muda bernama Fatimah Al-Firhi mendirikan sebuah universiti tingkat pertama di Vesmarko. Yang kelima, Al-Jabar. Kata Al-Jabar berasal dari judul kitab ahli matematika terkenal Persia abad ke-9. Dan yang terakhir, optik. Banyaknya kemajuan penting dalam studi optik datang dari dunia muslim. Sekian hasil diskusi dari kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kenapa dalam sejarah tokoh-tokoh ilmu pengetahuan modern itu hanya non-muslim, bukan orang-orang Islam seperti yang kita pelajari sekarang? Ya, terima kasih. Ya, silakan jawab kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu karena memang orang Barat itu selama ini tidak mengakui kehebatan orang Islam. Mereka selalu menginformasikan penemuan barang-barang canggih itu orang Barat yang non-muslim. Dan orang Islam juga kurang mempromosikan. Sekian dari saya. Ya benar Anda, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, karena kurang promosi saja. Kita kurang memperkenalkan siapa tokoh-tokoh Islam pada masa kejayaan itu kepada generasi muda, sehingga umat Islam itu tidak kenal. Oleh karena itu, karena jawaban dari kelompok 1 itu tepat, mari kita beri aplaus kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah dan
perilaku yang diambil dari perkembangan Islam pada masa kejayaan. Yang pertama adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan dan dengan penuh disiplin akan mampu mengantarkan pada kesuksesan besar. Kedua, dengan semangat membaca, menulis, mencoba dan melakukan kegiatan keilmuan secara menyeluruh akan mampu mengantarkan lahirnya umat Islam yang mahir, kuat dan terangkat posisinya pada derajat yang terhormat. Yang ketiga, hanya dengan terwujudnya umat Islam yang mahir di bidang segala tingkat keilmuan, umat Islam akan menjadi umat yang terkuat sehingga keberadaan tidak menjadi beban orang lain. Yang keempat, agar umat Islam dapat mengambil kembali posisi kejayaan yang telah berpindah ke negara barat, maka umat Islam harus menyadari dan sanggup menumbuhkan kembali tradisi penyebab kejayaan Islam masa lalu melalui semangat mencintai ilmu, semangat membaca, semangat melakukan kegiatan penerjemahan, berdiskusi, melakukan penelitian dan kegiatan ilmu lainnya dengan didukung oleh kebijakan pemegang pemerintahan. Sekian hasil diskusi kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempertanyakan ke kelompok 3. Apakah hikmah dari perkembangan pada masa Islam 4 saja? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Hikmah dan perilaku yang bisa diambil dari perkembangan Islam pada masa kejayaan tidak hanya itu saja, melainkan semakin dalam kita menganalisa dan memahami materi tentang perkembangan Islam pada masa kejayaan, semakin banyak pula perilaku dan hikmah yang bisa kita ambil. Contohnya, kita menjadi tahu bahwa tidak orang barat atau non-muslim saja yang bisa menjadi seorang penemu, melainkan umat Islam bisa menjadi seorang penemu hal-hal yang baru. Apakah jawaban yang saya berikan kepada kelompok 4 bisa dimengerti? Jika tidak ada lagi pertanyaan, kami akan menutup hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, demikian hasil diskusi kita pada hari ini. Semoga Ananda faham dan bisa membuat kesimpulan dari perjalanan diskusi kita tadi. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, simpulkan ya sesuai dengan jalannya diskusi kita tadi. Bapak lihat, yang Ananda bikin di dalam LKPD itu sudah tepat, bisa menjadi bahan keilmuan bagi kita dan bisa modal bagi Ananda untuk mengikuti ujian nantinya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Pak ingin memberikan penguatan terlebih dahulu. Silakan Ananda kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Rapikan lagi. Baiklah Ananda semua, Bapak akan memberikan penguatan dan penjelasan tambahan dari hasil diskusi kita tadi. Walaupun Ananda tadi sudah membaca teks, walaupun Ananda tadi sudah menonton video, tetapi ada hal-hal yang perlu Bapak perjelas lagi tentang indikator pencapaian kompetensi pembelajaran kita pada hari ini. Penemuan umat Islam pada masa kejayaan. Yang pertama, operasi bedah. Apa? Operasi bedah. Jadi pada tahun 1000 Masehi, seorang dokter muslim yang bernama Al-Zahrawi, seperti dalam video tadi, sudah menemukan operasi bedah. Ia menggunakan larutan usus kucing menjadi benang jahit. Entah diapakan kita tidak tahu itu ya. Usus kucing itu entah berapa banyak kucingnya itu dilarutkan, itu yang menjadi benang jahit operasi. Benang jahit itu nanti akan menyatu dengan daging. Jadi tidak perlu lagi membuka jahitan setelah operasi itu. Ya. Ia juga melakukan operasi cesar bagi ibu-ibu yang melahirkan. Jadi sebelumnya, ibu-ibu kalau tidak bisa melahirkan normal, itu konsekuensinya hanya satu wafat. Dia wafat, anaknya wafat. Dengan penemuan Dr. Al-Zahrawi ini, akhirnya ibu-ibu yang sulit melahirkan bisa melahirkan dengan operasi di perutnya. Dia selamat, anaknya juga selamat. Dia juga menciptakan sepasang alat penjepit untuk pembedahan. Jadi setelah dibedah dijepit.
biar darahnya tidak banyak keluar. Nah, ini Al-Zahrawi ya. Al-Zahrawi juga menerbitkan 1.500 halaman ensiklopedi yang berisikan tentang operasi bedah yang digunakan di Eropa sebagai rujukan pakar untuk perobatan selama lebih 500 tahun. Nah, ini. Jadi di Eropa ini dipakai dahulu. Tetapi sampai sekarang nama-nama tokoh muslim seperti Al-Zahrawi ini kan tidak tersebut. Tetapi kalau seandainya Ananda bisa memanfaatkan HP kita untuk yang positif, lihat di Google itu, insya Allah banyak menyebut nama Al-Zahrawi ini. Lalu yang kedua Ananda, desain pesawat terbang. Yang pertama kali menciptakan desain pesawat terbang itu, namanya Abbas Ibnu Firnas, yang dikenal dengan Ibnu Firnas, pada abad ke-9 Masehi. Dia orang yang pertama mencoba membuat konstruksi sebuah pesawat terbang dan menerbangkannya. Dia sempat terbang sangat tinggi, setelah itu jatuh, namun akibatnya tulang punggungnya patah. Tapi tidak meninggal. Artinya apa? Dia berhasil menciptakan desain pesawat terbang itu. Lalu penemuannya itu menjadi inspirasi ratusan tahun setelah itu oleh seorang seniman berasal dari Italia yang bernama Leonardo da Vinci. Dia membuat gambarnya, gambar sebuah pesawat yang ketika itu pesawat belum ada. Jadi penemuan dari Abbas Firnas. Siapa? Ya. Selanjutnya Nanda, optik. Optik ini lensa penangkap gambar, foto atau kamera. Dalam studi, optik datang dari dunia muslim. Ya. Pada tahun 1000 Masehi, Ibnu Haytham membuktikan bahwa manusia bisa melihat objek dari refleksi cahaya dan masuk ke mata. Dari penemuannya ini, akhirnya berkembang menjadi menemukan fenomena pengukuran kamera. Dijelaskan, gambar dapat terlihat dengan hubungan antara optik dan otak. Jadi kamera yang kita gunakan sekarang, termasuk kamera HP itu, ide awalnya ditemukan oleh Ibnu Al-Haytham. Dia adalah seorang ilmuwan muslim. Jadi bukan hanya berbicara tentang tafsir, fikih, tasawuf, agama Islam itu tidak. Nah, selanjutnya kopi. Kopi itu pertama kali ditemukan di Yaman. Ketika itu orang barat belum mengenal kopi, bahkan merebus kedelai pun mereka belum bisa. Merebus kacang pun mereka belum bisa. Jadi kopi ini ditemukan oleh ahli sufi. Tahu ahli sufi? Orang-orang tasawuf yang fokus beribadah, agar mereka tidak ngantuk di malam hari, sehingga di malam hari mereka bisa beribadah kepada Allah. Lalu pada abad ke-12, kopi ini dibawa oleh beberapa orang pelajar ke Kairo, Mesir. Pada abad ke-12 baru itu. Pada abad ke-16 baru kopi ini menyeberang ke Eropa. Abad ke-16 baru orang Eropa itu mengenal kopi. Jadi jauh tertinggalnya dari umat Islam. Nah, kalau sekarang saya katakan kopi itu kan minuman orang barat, bukan minuman orang Islam. Ananda semua, selanjutnya universitas ditemukan oleh dua bersaudara, yaitu Fatimah Al-Firhi dan Miriam Al-Firhi. Yang Fatimah menemukan universitas untuk belajar, yang Miriam membangun masjid di dekat itu di Maroko. Akhirnya masjid dan universitas itu menjadi sebuah universitas besar yang sampai sekarang masih ada. Ini nama universitasnya, Universitas Al-Qarawiyyin. Abdul Somad kalau tidak salah kuliah di sini nih. Kenal Abdul Somad? Nah. Lalu yang terakhir Anda semua, hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa kejayaan. Segala sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan, penuh disiplin, akan mampu mengantarkan pada kesuksesan. Dengan semangat membaca, menulis, eksperimen, dan kegiatan keilmuan lainnya secara menyeluruh akan mampu mengantarkan umat Islam pada pintu gerbang kejayaan. Jadi membaca, menulis, eksperimen. Apa itu eksperimen? Mencoba. Oh, pada jam buat onde-onde itu tidak pandai sekali itu dah. Coba dulu kurang lama, akhirnya lama. Nah, hanya dengan terwujudnya umat Islam yang mahir dalam segala tingkatan keilmuan akan bisa menciptakan umat Islam yang kuat sehingga keberadaannya tidak menjadi beban bagi orang lain. Agar umat Islam bisa merebut kejayaan yang sekarang sudah jatuh ke dunia barat. Jadi semakin dalam analisa kita,
semakin banyak kita menemukan hikmah yang kita petik dari satu sejarah, termasuk sejarah perkembangan Islam pada masa kejayaan ini. Baiklah Anda semua, kita lanjutkan sekarang dengan tes formatif. Silakan Anda kerjakan dalam waktu 10 menit. Isi ya, 10 menit saja cukup. 10 menit. Anda semua sudah selesai? Kalau sudah, silakan kumpulkan. Tolong satu orang Nanda kumpulkan. Kumpulkan. Di samping itu Bapak juga akan membagikan format penilaian sikap ya, penilaian diri dan penilaian antar teman. Jadi kamu menilai bagaimana teman kamu ibadahnya, bagaimana akhlaknya, ini ada formatnya nanti. Dan juga kita melakukan penilaian diri. Bagaimana diri kita ya, kesungguhan kita dalam beribadah, keseriusan kita di dalam membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, instrumen penilaian diri ini nanti Ananda kumpulkan sebelum sholat zuhur ya. Karena waktu Bapak sudah hampir habis. Baiklah, Ananda semua. Karena kita sudah selesai melakukan tes formatif, Bapak sudah membagikan instrumen penilaian diri. Pak sampaikan pembelajaran kita minggu depan, insya Allah kita akan membahas tema tentang fikih, yaitu penyelenggaraan jenazah. Silakan Ananda baca-baca di rumah buku paket kita. Silakan Ananda lihat di YouTube bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah itu. Sejak dari memandikannya, mengafaninya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Lalu kita akan bahas pada minggu depan dan beberapa minggu yang akan datang. Anda semua, jadi penilaiannya nanti, penilaian pengetahuan, kita lihat konsepnya. Setelah itu, kita lihat keterampilan kita dalam penyelenggaraan jenazah itu. Anda semua, karena waktu kita sudah habis, Anda akan belajar selanjutnya dengan guru yang lain, mata pelajaran yang lain. Maka kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.